Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi kesehatan bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah dan dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah, serta kuat dalam menjalankan ibadah puasa yang kurang beberapa hari lagi ini, dan kita semuanya menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah nantinya. Nah, amin. Nah, kawan Diska, tanggal 24 Maret 2025 kemarin diperingati Hari Tuberkulosis Sedunia nih. Nah, telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Kak nih, saya manggilnya Kak nih. Mau manggil Ibu saya nggak enak nih, masih spanteran soalnya kita. Oleh Kak Febriana Retna Erawati SKM, pengelola program TB tuberkulosis Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang Kak Febri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Kak Opi sudah diundang di sini lagi ya. Iya. Langganan nih tiap langganan, harus langganan Kak pokoknya di sini itu. Okay. Nanti siapa tahu ada salah satu yang videonya viral kan jadi artis kan ya, enggak tahu Kak kita ya. Semoga seperti itu ya kawan Diska, tetap menyampaikan informasi tentang kesehatan. Nah, 24 Maret 2025 kemarin nih Kak diperingati sebagai Hari TB sedunia ya. Nah, seperti tema-tema hari kesehatan sebelumnya ini, apakah masih sama dengan tahun yang lalu nih? Ada TOS TB-nya atau apa? Akhir tuberkulosis juga 2025 nih? Iya benar sekali Kak Opi. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita saat ini sedang dalam memperingati Hari TB Sedunia atau TB Day, yang tepatnya itu kemarin sebenarnya ya Kak, 24 Maret seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita ada satu tema. Temanya ini sebenarnya masih kepanjangan atau terusan dari tema TB Day tahun kemarin. Jadi kita kalau tahun kemarin ada tema giat, untuk tahun ini kita ada tema giatkan. Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Jadi itu tambahannya. Jadi harus ada komitmen yang lebih kuat dan aksi yang lebih nyata. Seperti itu untuk tahun 2025 ini. Oke, jadi ada komitmen ya Kak? Iya. Komitmen menuju ke arah yang lebih serius. Nah, seperti itu. Jadi 2024 ke 2025 harus ada tingkatannya. Benar sekali. Seperti komitmennya host yang satunya. Sepertinya Kak admin. Iya, jadi di sini sama juga seperti itu Kak. Jadi kita ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan komitmen semua pihak, baik itu mungkin dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, mitra, maupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, selain komitmen juga kita aksi nyatanya kemungkinan untuk meningkatkan pendanaan dan investasi untuk kegiatan tuberkulosis. Kemudian juga ajakan untuk penanggulangan, baik dari penanggulangan TB, pencegahan, kemudian penemuan kasusnya, sampai dengan bagaimana kita mendukung kasus-kasus ini agar bisa pengobatan sampai dengan sembuh, seperti itu. Jadi memang seperti itu ya kawan Diska. Tetap kita untuk meningkatkan kesadaran terutama ya Kak ya, dari masyarakat tentunya seperti itu. Nah, sebelum langkah ke selanjutnya nih Kak, kita review sedikit nih tentang TBC nih, tuberkulosis nih. Kak admin dan kawan Diska di rumah supaya refresh nih. Kemarin lupa, sekarang nggak ingat. Nah ini Kak di review lagi nih Kak. Gimana kalau nggak inget-inget? Nah itu.
direview sedikit Kak Oke, tentang iya. TBC ini. Jadi seperti tadi untuk temanya kita harus menyadarkan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu harus paham dulu apa itu TBC. Nah, TBC itu adalah penyakit yang ditularkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi itu adalah penyakit yang murni karena kuman. Kalau selama ini ada hoax yang mengatakan, oh ini TB itu karena penyakit turunan, penyakit kutukan. Nah, itu tidak benar sekali. Jadi ini murni karena kuman tuberkulosis. Nah, kuman ini biasanya dia menyerang ke ke organ tubuh, terutama paru. Di di jaringan tubuh lain pun bisa juga selain paru. Hanya saja memang untuk tuberkulosis ini yang paling banyak adalah menyerang paru-paru seperti itu. Jadi mitos di masyarakat itu hoax ya Kak ya, apalagi penyakit guna-guna. Iya, penyakit turunan gitu. Penyakit turunan tidak sembuh-sembuh nih batuknya. Neneknya kena, anaknya kena, cucunya kena. Nah, ini bukan karena turunannya, tapi karena menularnya. Karena ini menular sehingga memang untuk kontak erat yang mungkin berhubungan itu akan lebih beresiko. Terutama satu rumah ya Kak ya. Nah, ngomongin penularan nih, bagaimana penularannya TBC nih Kak? Nah itu tadi. Jadi keturunan itu bukan karena magisnya, tapi karena benar-benar penularan dari kuman itu sendiri. Nah, kuman ini bisa menular. Kalau tadi kumannya ada di paru-paru, dia menular melalui droplet atau percikan ludah yang keluar saat pasien atau orang yang terkena TBC ini melakukan misalnya batuk, kemudian berbicara atau bersin seperti itu, sehingga kuman TBC-nya dia keluar ke udara, kemudian terhirup oleh orang lain seperti itu. Nah, orang lain ini kalau kebetulan dia kondisi tubuhnya sedang drop, down, daya tahan tubuhnya sedang turun, dia bisa tertular sehingga menjadi sakit TBC. Tapi kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya itu baik, bisa jadi kuman itu tetap ada di dalam tubuhnya tapi dia dorman atau tidak muncul gejalanya, sehingga dia bisa jadi TB laten. Jadi kalau TB-nya tadi saya garis bawah ya Kak ya, di paru-paru ya, cara menularkannya lewat droplet ya. Jadi wahing ya kawan Diska ya bahasa Jawanya. Asing gitu itu langsung menyebar ke udara. Apalagi ruangan tertutup seperti ini, misalkan nih saya sudah positif nih, TB. Apakah dengan ngobrol seperti ini di ruangan tertutup Kak Febri juga beresiko terkena nih Kak? Iya, benar sekali. Karena droplet itu kan partikelnya kecil sekali ya. Jadi kalau kita ngomong gini kelihatannya aja enggak gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada droplet-droplet yang berisi kuman itu tadi yang menyebar ke udara seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai agar tidak tertular. Makanya kenapa kalau misalnya batuk atau bersin itu harus ada etika batuk yang benar. Bersin juga ditutup. Kemudian akan lebih baik lagi karena berbicara pun bisa jadi muncrat ya kan dropletnya. Jadi kalau bisa pakai masker seperti itu. Jadi kalau ngobrol diperhatikan ya kawan Diska, apalagi dengan teman-temannya. Nanti keasikan ngobrol, seru, tertawa. Nah, sambil ngobrol ada tetesan-tetesan embun nanti yang keluar. Nah, seperti itu ya kawan Diska. Nah, kita lanjutkan nih Kak. Untuk gejalanya tadi penularan sudah, infeksi sudah masuk. Nah, gejalanya nih sekarang. Nah, kalau memang orang yang terinfeksi oleh TB, kemudian dia akan dalam kondisi drop tadi, dia akan muncul gejala-gejala. Nah, gejala-gejala ini yang harus kita waspadai. Jadi begitu ada gejala utama yaitu batuk, baik itu batuk berdahak maupun tidak berdahak, itu harus segera waspada. Kalau misalnya batuknya nggak sembuh-sembuh nih, kalau diobati dengan obat biasa seperti itu. Nah, selain itu ada juga gejala lain. Batuk merupakan gejala utama, tapi kalau misalnya setelah batuk itu ada tambahan sesak nafas, kemudian nyeri dada, terus turun berat badan secara drastis, bukan karena puasa ya, bukan karena diet juga ya. Kemudian juga ada batuk yang bercampur darah, berkeringat malam hari tanpa sebab. Nah, itu perlu diwaspadai adanya kuman TBC ini di dalam tubuhnya. Seperti itu. Jadi yang
tiba-tiba berat badan turun. Oh, seperti saya diet gak turun-turun, nah berarti kan masih masih kondisi tidak ke arah kena TB. Atau mau diterdugakan dia turun. Jangan. Yang penting kita sehat, sama mendeteksi TB nih di lingkungan kita supaya mengeliminasi TB ini. Seperti itu. Untuk pemeriksaannya nih sekarang sudah penularan, sudah terkena, terus pengen periksa nih. Jadi untuk mengetahui apakah benar di dalam tubuhnya itu ada kuman TB atau enggak, itu satu-satunya jalan adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi mikroskopis, baik itu TCM maupun mikroskopis BTA seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini kita arahkan itu selalu untuk menggunakan TCM, tes cepat molekuler, karena ini istilahnya kalau misalnya kuman yang dilihat itu dia akan jauh lebih ke dalamnya. Jadi apakah kuman ini hanya kuman BTA Bacterium tuberculosis biasa atau mungkin dia yang resisten seperti itu. Jadi alatnya lebih canggih nih Kak. Nah di sini di Kota Madiun kita sudah pakai itu. Jadi kita pakai yang TCM itu tadi. Selain itu juga bisa menggunakan ronsen, ronsen paru-paru atau ronsen toraks. Nah kalau ronsen ini sebenarnya bisa memang untuk melihat gambaran apakah ada TB atau tidak di dalam tubuhnya. Hanya saja itu tadi kita nggak bisa lihat jenis kumannya itu apa. Karena itu tetap diarahkan yang pertama untuk TCM dulu, baru setelah nanti kalau misalnya hasil TCM-nya ini negatif, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan fototoraks. Ini misalkan nih Kak, saya terkena gejala ini. Nah, saya mau periksa di Puskesmas Kota Madiun sudah bisa kah? Bisa. Jadi kalau untuk pemeriksaannya ini semua fasilitas kesehatan di Kota Madiun itu sudah bisa. Baik itu Puskesmas maupun rumah sakit. Rumah sakit pun untuk yang pemerintah maupun swasta itu sudah bisa. Kemudian juga kalau misalnya mau ke klinik, misalnya ini kalau pagi sampai siang kan kita repot kerja bisanya sore, sore sudah tutup nih. Nah itu bisanya di klinik atau dokter praktek mandiri kita juga sudah ada MOU dengan Dinas Kesehatan. Jadi untuk pemeriksaan itu tes dahak maupun nantinya obat itu gratis seperti itu. Karena ini sudah program pemerintah. Jadi mulai ceknya, terus bila nanti di positif hasilnya, dapat obatnya gratis ya Kak ya? Harus punya BPJS dulu enggak? Nah, jadi kalau kalau untuk TBC ini karena dia program nasional ya, jadi dia tidak harus ada asuransi kesehatan, baik itu orang dalam kota maupun luar kota. Itu bisa. Nah, kondisi saat ini pun di Kota Madiun kita kasusnya banyak karena kebanyakan atau 50% lebih itu dari luar kota. Seperti itu. Jadi memang orang-orang luar kota juga banyak yang favorit periksanya di Kota Madiun gitu. Nah, itu tidak kita pungut biaya sama dengan orang dengan KTP Kota Madiun. Jadi itu ya kawan Diska, nanti bila di lingkungannya, di keluarganya apabila ada yang bergejala, nah silahkan ke puskesmas, ke klinik juga bisa, ke rumah sakit juga bisa. Dan apabila dikatakan hasilnya positif, nanti akan ceknya sama obatnya gratis nih. Tidak harus punya asuransi kesehatan BPJS ataupun yang swasta nih. Nah jadi jangan tunggu gejalanya parah nih. Segera dites, ketahuan hasilnya apa. Kalau hasilnya positif segera diobati. Karena obatnya itu untuk TB Kak, itu kan dia nggak bisa seminggu 2 minggu ya, pengobatannya nih Kak. Kalau untuk pengobatan TB itu minimal dia harus minum obat selama 6 bulan. 6 bulan itu konsisten terus menerus ya Kak ya? Jadi ada 2 tahap dalam 6 bulan itu. Jadi ada tahap awal atau fase intensif.
kita sebutnya itu ada di 2 bulan pertama, itu obat harus diminum tiap hari. Setiap hari, ya. Sehari berapa kali? Satu kali aja. Tapi 2 bulan itu terus menerus harus tidak boleh jeda sehari? Nggak boleh jeda. Nah, kemudian dilanjutkan 4 bulan setelahnya, fase lanjutan. Nah, di fase lanjutan ini nanti tergantung dari obatnya. Jadi ada obat yang minumnya tetap tiap hari, ada yang seminggu 3 kali, seperti itu. Nah, itu juga nggak boleh jeda. Nah, ini untuk mengetahui apakah ini beneran nih rajin seperti itu, beneran nggak jeda nih minumnya. Itu di setiap akhir fase ini ada pemeriksaannya juga. Jadi pemeriksaan dahak itu tidak hanya di awal, tapi setelah selesai fase awal itu diperiksa lagi. Kemudian nanti bulan kelima diperiksa lagi, akhir pengobatan diperiksa lagi. Jadi nanti begitu awalnya positif, setelah pengobatan 2 bulan itu biasanya dia langsung sudah negatif. Nah, setelah 2 bulan negatif itu resiko penularan yang jauh lebih turun. Seperti itu. Jadi memang harus rutin gitu tadi. Jadi harus rutin ya kayaknya. Karena minum obat secara rutin itu harus ada yang Kak, kalau di program itu PMO ya. Apalagi keluarganya ini harus mengingatkan, karena yang fase awal tadi ya Kak ya, 2 bulan harus setiap hari nih. Apalagi kalau misalkan ada jeda sehari gitu Kak, yang fase awal tadi, dosisnya dia berarti harus ditambah di akhirnya. Jadi nanti dia ditambah. Jadi nggak bisa ini harusnya selesai tanggal 1 nih, terus baru dia bolos sehari bolong gitu. Nah, itu harus dilanjutkan. Jadi dia nanti nggak bisa selesai tanggal 1, tapi dosisnya harus tetap diminum sampai dengan habis. Nah, kalau di Kota Madiun Kak, akses pengobatan nih, misalkan nih saya ceknya itu, kalau saya nih sebagai Kota Madiun BPJS nih, misalkan nih vaskes saya di puskesmas Ngegong nih misalkan. Nah, tapi nggak pengen untuk ngegong. Ya, gitu bisa nggak? Bisa. Jadi memang mungkin ada beberapa pasien ya, mungkin karena stigma tentang TBC ini masih tinggi di lingkungannya. Jadi nggak mau yang pengobatan dekat-dekat rumah, nanti soalnya takutnya tetangganya tahu atau gimana. Padahal sebenarnya kan nggak masalah seperti itu. Makanya harus kita sadarkan ke masyarakat bahwa ini bukan penyakit yang harus distigma. Walaupun seperti itu, kita tetap memfasilitasi kalau misalnya tidak pada vaskes BPJS-nya. Karena itu tadi, karena sudah program nasional, jadi dimanapun dia mau pengobatan itu sama ininya. Hanya saja mungkin kalau di di yang bukan BPJS itu mungkin nanti akan ada kayak administrasi pendaftaran dan lain-lain, tergantung tergantung kebijakan dari vaskesnya. Tapi secara alat bahan obat dan lain-lain sudah tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, kondisi di Kota Madiun. Tadi sudah di spill sedikit nih, banyak warga luar kota juga berobat nih. Nah, kondisi di Kota Madiun sendiri seperti apa Kak? Iya, kalau pada tahun ini, tahun kemarin ya kita ambilnya, kita kan ini masih awal tahun. Jadi tahun 2024 kemarin itu kita mampu menemukan 1.237 kasus. 1.237 kasus sepanjang 2024 nih. Sepanjang 2024, jadi sebesar sekitar 91% ya dari targetnya 1.358. Jadi kita memang ditarget tinggi oleh oleh pusat. Kalau TB itu targetnya langsung breakdown dari pusat Kak. Jadi kita nggak selalu tergantung dari misalnya besarnya penduduk. Kan itu banyaknya penduduk gitu ya. Banyaknya kan Madiun penduduknya sedikit nih, tapi cuma 3 kecamatan. Kok tinggi ininya lah, karena pusat membreakdown tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga dilihat bahwa di Kota Madiun itu banyak fasilitas kesehatan yang besar-besar. Jadi ada 2 rumah sakit provinsi juga yang merupakan favorit orang-orang nih untuk periksa TBC. Akhirnya kita
ininya tinggi, targetnya tinggi. Nah, dari penemuan itu sendiri kita yaitu tadi yang saya spill di awal bahwa 50% lebih itu dari luar kota. Luar kota yang berobat di kota, tapi juga masih masuk pendatanya di kota ya Kak ya? Iya, ikut capaiannya. Ikut capaiannya kota. Nah, terus kita lanjutkan ini. Nah, setelah pengobatan nih Kak, sudah sembuh, terus misalkan nih bisa pencegahan sebelumnya nih. Bisa enggak nih sebetulnya? Bisa. Jadi sebenarnya untuk TBC ini tadi kelihatannya kan ngeri ya. Ini cepat sekali nih menular seperti itu. Tapi sebenarnya TBC ini juga bisa dicegah. Jadi untuk pencegahannya sekali lagi tadi etika batuk yang baik dan benar. Apalagi di tempat ini ya umum Kak ya. Kemudian pemakaian masker juga bisa menjadi salah satu alternatif pencegahan. Kemudian karena kuman TBC ini dia mati kalau kena matahari ya. Jadi kalau pencahayaan di rumah, kemudian nggak boleh pengap, ventilasi harus baik, itu bisa sebagai pencegahan juga di lingkungan rumah. Kemudian menjemur alas tidur, jadi harus kasurnya kasur, bantal, guling seperti itu. Kemudian ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG yang untuk bayi itu sebenarnya itu salah satu untuk mencegah penyakit TBC ini. Jadi dari awal bayi pun sudah diproteksi sebenarnya sama pemerintah ya Kak. Imunisasi BCG ini. Terus jangan lupa juga untuk PHBS tentunya. Nah, selain itu ini Kak yang terbaru adalah bahwa kalau sudah itu tadi mungkin untuk orang awam yang memang bisa di mana saja terkena ini ya, terkena kuman TBC. Tapi kalau untuk yang resiko-resiko khusus populasi khusus yang dia beresiko, misalnya kontak erat seperti itu kan sudah satu rumah. Nah itu juga bisa diproteksi dengan terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi ada obatnya sendiri untuk mencegah gitu. Jadi sebelum sakit kita sudah kasih dulu terapi pencegahan biar dia nggak tertular. Nah itu ada juga. Ada juga seperti itu ya Pak. Nah terus untuk Kota Madiun sendiri Kak, misalkan nih ada kasus TBC nih, intervensi yang dilakukan terutama dinas kesehatan seperti apa nih Kak? Iya, jadi kalau untuk intervensi ke kasus, selain dari yang tadi kita sudah menyediakan segala untuk diagnosa sampai dengan pengobatan, untuk yang kasus ini juga akan dilaksanakan investigasi kontak. Jadi selain pasiennya, kontak-kontak di sekelilingnya itu juga kita intervensi agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Jadi ada yang namanya investigasi kontak pada kasus TBC. Nah ini biasanya kita ada target 8 kontak untuk satu kasus indeks. Satu kasus nih. Jadi dilihat dia interaksi sama siapa aja, rumahnya siapa aja, atau di kantornya mungkin, karena kan yang sering interaksi ngobrol gitu kan. Nah itu kan biasanya teman-teman kantor atau teman sekolah seperti itu. Nah tadi disebutkan berapa Kak, 1.200 sekian ya? Iya, 1.200 sekian ya. Itu range usianya? Iya, remaja kah, dewasa atau lanjut usia Kak? Itu ada mulai anak-anak. Mulai anak-anak sampai dengan lansia itu kita ada range usianya. Bahkan untuk tahun 2024 kemarin itu kita target untuk anak-anak. Jadi TBC anak itu kita punya target sendiri. Jadi antara usia 0 sampai 14 tahun seperti itu. Nah itu kita kemarin sudah mencapai 100% lebih capaian kita. Jadi memang banyak sekali. Apalagi kita sudah berkolaborasi dengan yang program stunting. Jadi setiap anak yang stunting itu juga kita lakukan screening TBC dengan tes mantuk. Jadi kalau anak kadang kan dia nggak muncul ya gejala batuk, jadi kan nggak bisa diambil nih dahaknya seperti itu. Nah itu bisa dites mantuk. Tes mantuk itu jadi kita menyuntikkan cairan seperti itu ke anak. Nah nanti kalau misalnya di dalam tubuhnya itu ada kuman TBC, itu nanti dia setelah 2 hari akan lentung.
bekas suntikannya itu. Bekas suntikannya itu tadi. Jadi dia akan kelihatan di dalamnya ada kuman TBC atau enggak. Nah, anak-anak balita dengan stunting, kalau kita sekarang kan ada ini ya program untuk stunting ya. Nah, itu kita masukkan screening TBC-nya sekalian. Nah, itu banyak sekali kemarin juga ya. Karena kalaupun misalnya program pemberian tambahan makanan, protein dan lain-lain itu kita gencarkan, tapi ternyata dasar permasalahannya itu adalah TB, itu dia nggak akan bisa naik berat badannya. Jadi diobati dulu TB-nya, baru setelah itu asupan makanannya baru bisa terserap sempurna. Jadi memang kolaborasi ya Kak ya, meskipun ini anak ini berat badannya nggak naik-naik, tingginya nggak naik-naik, padahal nggak ada gejalanya. Nah, dicek dulu nih, padahal siapa tahu ada TB-nya. Nah, baru diatasi dulu masalah TB-nya, baru nutrisinya nih. Nah, Nah, untuk tadi sudah disebutkan ya Kak, ada yang remaja, balita, lansia, dewasa. Nah, untuk yang resiko nih atau prioritas nih Kak, ada nggak Kak? Iya, jadi memang seperti tadi yang disampaikan, mungkin kontaknya itu kan bermacam-macam ya kontak. Nah, yang paling prioritas tentu saja yang intensitas ketemunya ininya lebih sering. Jadi yang paling prioritas adalah kontak serumah. Kontak serumah. Kemudian ada juga nanti kontak pasien beresiko. Jadi misalnya ininya untuk pasien-pasien dengan imunokompromis, jadi misalnya HIV, kemudian turun tubuhnya dia rendah, itu biasanya dia akan jauh lebih beresiko, mudah tertular. Kemudian ada juga di populasi-populasi yang padat, seperti misalnya di WBP. Apa ini Kak? Warga binaan pemasyarakatan, lapas. Di lapas. Jadi biasanya kita juga melakukan screening atau investigasi kontak di sana. Kemudian juga di pondok pesantren. Jadi tempat-tempat yang seperti itu biasanya kita intervensi lebih lanjut. Lanjut karena misalkan nih Kak ya, satu aja yang terkena. Nah, apalagi di Nyon Sewu nih, kalau di lapas ataupun di pondok pesantren yang populasinya banyak di situ ya Kak ya. Dan mereka berkutat di situ-situ aja. Di situ-situ aja, tidak ada aktivitas keluar. Kan tidak mungkin lapas napinya bebas masuk keluar masuk, kan tidak mungkin ya. Otomatis virus atau bakterinya Kak ya. Bakterinya ya gerundel di situ aja. Nah, harus diatasi terlebih dahulu siapa yang positif, terus yang beresiko. Nah, seperti itu. Untuk Kota Madiun nih Kak, untuk meningkatkan capaian investigasi nih, kan tadi targetnya dari pusat langsung ya Kak ya? Nah, untuk Dinas Kesehatan Kota Madiun nih seperti apa nih Kak? Nah, ini yang baru, jadi seperti tadi temanya kita harus punya aksi yang nyata ya Kak ya. Komitmen dan aksi nyata. Jadi untuk yang baru ini di tahun ini kita akan mulai ada Bina Wilayah TBC seperti itu. Nah, ini juga masuk dalam salah satu program 100 hari kerja wali kota. Jadi kalau setelah Bapak Wali Kota ini menjabat kan punya program 100 hari nih yang harus dicapai seperti itu. Nah, ini adalah salah satu program yang masuk ke program 100 hari kerja ini. Jadi kita punya ada 8 wilayah kelurahan yang nanti akan kita lakukan bina wilayah TBC. Jadi di 8 ini adalah Kelurahan Manis Rejo, Kelurahan Banjarrejo, Demangan, Taman, Josenan, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, dan Klegen. Nah, di wilayah-wilayah itu nanti akan kita petakan. Kemudian setelah diketahui ada kantong-kantong TBC, terutama adalah dari kasus-kasus yang sudah ada ya. Yang sudah ada sebelumnya. Ternyata banyak nih, di RT ini sekian. Nah, itu kita lakukan intervensi, kita undang untuk pasien warganya seperti itu, kita lakukan screening TBC, kemudian kita juga
screening kesehatan lainnya seperti PTM seperti itu, kemudian juga dilakukan mantuk tes. Nah, di situ nanti akan kita berikan intervensi yang lebih seperti itu. Jadi mappingnya ini lebih terarah gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kegiatan itu apakah juga tadi kan termasuk 100 hari kinerja wali kota nih. Apa juga ada itu Kak? Dasar hukumnya nih? Ada dasar hukumnya, SK-nya nih. SK-nya. Ya, jadi kalau untuk SK sendiri kita sebenarnya di Kota Madiun ini sudah ada SK tim percepatan TBC Kak. Jadi untuk SK ini itu satu kota terlibat. Jadi kalau tadi memang kita ingin meningkatkan komitmen bersama, ini juga salah satunya dengan adanya SK tim percepatan penanggulangan TBC ini. Nah, di SK tersebut ada pengarahnya yaitu Bapak Wali Kota dan Forkopimda yang lain, kemudian ketuanya Bapak Sekda, wakil ketuanya ada asisten pemerintahan, sekretarisnya Kepala Dinas PPKB Kota Madiun, kemudian juga ada bidang-bidang yang di dalamnya termasuk seluruh lintas sektor yang terlibat, kemudian ada masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, kemudian fasilitas layanan kesehatan dan lain-lain. Jadi semuanya yang terlibat itu masuk di SK percepatan TBC ini. Kader, lintas program, lintas sektor masuk semua ya gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan Kak Min? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan nih Kak Febri nih, mungkin terakhir nih, pesan terakhir yang disampaikan untuk Kawan Diska nih tentang Hari Tuberkulosis ini seperti apa nih? Iya. Ada nasihatnya mungkin? Baik, terima kasih Kak untuk sudah diberikan kesempatan pada saat ini. Kami semuanya ingin mengajak bagaimana bahwa pada tahun 2025 ini TBC kan merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo. Selain ada 3 kan ya, yang selain TB ini yang ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas seperti itu. Nah, karena TB di sini ini merupakan salah satu prioritas, sehingga kami harapkan dengan adanya TBD ini juga setiap orang yang tertular resiko sebentar, pertanyaan saya ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi baik itu dari segi pemerintah maupun swasta, keterlibatan dari segala sektor tadi sangat kita harapkan seperti itu. Masyarakat ini yang paling penting, baik itu masyarakat sipil, pendonor, peneliti, komunitas TB itu dibutuhkan keterlibatannya. Ya, terutama sekali lagi adalah diri kita sendiri juga yang bagaimana kita bisa membawa pesan dan selangkah lebih maju untuk eliminasi TB 2030. Nah, goal kita itu di situ. Jadi kita harus tetap menguatkan diri untuk selalu semangat tos TB. Tadi yang disampaikan tadi. Oke, nanti kita selebrasi tos TB nih Kak. Gitu, jadi itu ya Kawan Diska ya. Paling tidak nih dari lingkup keluarga kita sendiri nih. Kita sendiri harus lebih aware nih dari kita diri sendiri, keluarga kita sendiri apabila ada gejala nih. Nah, segera periksa, segera dicek. Nah, kalau sudah positif gimana pengobatannya? Nah, seperti itu nih. Kita harus lebih aware ke diri kita dan keluarga kita sendiri. Nah, terima kasih Kak Febri atas kehadirannya di studio podcast Kawan Diska dan dengan episode Hari TB Sedunia nih. Nah, selebrasinya nih Kak. Tos TB. Kita gaungkan tos TB, oke? Gimana Kak? Jadi nanti kita tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Nah, kita ulangi Kak, satu kali lagi nih. Tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Terima kasih Kawan Diska. Salam sehat untuk Kawan Diska di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.